Pendeta Mel Atok lagi tantrum katanya. Statementnya itu kan keras banget kan. Ya. Jadi saya juga baru tahu kalau video-video saya, ternyata ditayangin di gereja dia. Bener-bener ditayangin. Ditayangin pakai ini apa? Di layar gitu, layar besar. Nah ini isi videonya kayak gini kira-kira. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu, coba siap video dong. Don Ditan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Kedengeran nggak? Iblis satu. Perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Dia memang iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Mel Atok yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Don Ditan itu iblis, Don Ditan itu setan, Don Ditan itu anak setan. Kalau ada videonya Don Ditan, jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, jangan ditonton. Pendeta Mel Atok ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya Koh Don Ditan, teman-teman. Kenapa? Karena Koh Don Ditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen, itu teman-teman ya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi memang kita ini ada pembahasan yang cukup serius kok. Bercanda tapi serius juga sih. Karena Kodondi ini kan lagi viral. Viralnya di TikTok. Masa viral terus? Ya alhamdulillah sih. Viralnya tuh kayaknya sih lebih ke omongan-omongan negatif. Oh gitu. Nah yang diucapkan sama salah satu pemimpin dari keyakinan yang lain. Sebut saja pendeta lah ya. Siapa? Nah bisa kita lihat videonya. Sebut aja sih, usah takut. Aduh, sih. Karena memang ini yang expert nih, saya sebagai hostnya silahkan untuk dilanjutkan ke Kodondi nih. Bisa lu lagi ngeri lu ya? Iya. Dia takut channel. Siapa tahu dipotong ini ya, bahaya nih. Waduh, ini gimana ngumpetin ini? Tunggu nih di bawahnya pas ini lagi. Oh iya, banget kan Kodondi kan? Iya. Nih ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini buat pembukaan dulu lah ya, pendahuluan dulu lah. Tadi yang dimaksud sama Sigit itu adalah Pendeta Mel Atok. Banyak yang ngirimin saya, Pendeta Mel Atok lagi tantrum katanya. Statementnya itu kan keras banget kan. Ya. Jadi saya juga baru tahu kalau video saya, ternyata ditayangin di gereja dia. Bener-bener ditayangin. Ditayangin pakai ini apa? Di layar gitu, layar besar. Gue bilang, ngapain gitu ya video-video gue ditayangin di gereja dia gitu ya. Belajar kali kok. Oh, nah, intinya sih kalau saya lihat gini, dia menayangkan video saya itu dalam rangka dia membantah omongan saya. Gitu ya, di depan jemaat-jemaatnya langsung. Tapi ada juga yang istilahnya mengajak jemaatnya dia untuk tidak menonton video-video saya gitu. Iya. Loh, saya emang nggak masalah, video nggak boleh ditonton ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya masih di dalam ranah tidak melanggar koridor hukum. Masalahnya yang di statement itu Kodon itu melanggar. Melanggarnya? Melanggarnya dari sisi ayat-ayat atau keyakinan dari sebelah. Statementnya gitu. Oh, statementnya gitu. Iya, nah, statementnya. Nih, tadi juga nih ya, sahabat saya, sebentar ada yang WA nih. Nah, tadi ada teman saya, channel Al Ayyubi. Ya. Nih. Jadi channel Al Ayyubi, terus channel siapa lagi, Jadid HMC, juga sering menayangkan gitu kan. Saya nggak sempet nonton semuanya gitu. Jadi ya yang saya ingat aja. Nah, ini ada nih videonya channel Al Ayyubi. Mohon maaf ya, di belakang nih nggak sengaja loh. Pas banget tuh. Nggak sengaja ada video saya sama Bang Haji Roma. Al Ayyubi channel bikin konten reaksi judulnya ucapan Pendeta Mel Atok sungguh di luar nalar. Nah kita dengerin aja ya. Sebentar, saya balas dulu nih, ada Kohani.
Kemarin di bawah lagi tuh baru nyampe. Luar biasa itu. Dan dia mah jam 2 kemarin dia mah. Sebentar. Masih. Nah ini isi videonya kayak gini kira-kira. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Don ditahan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin Kedengeran? kacau. Kedengeran nggak? Dik? Iblis satu nih. Perhatikan. Dia memang iblis omong saya. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan pada iblisnya. Waduh. Lihat. Malang Arsenal. Ini gayanya ala Ayubi Channel nih. Iya, reactionnya apa ya, caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Melato yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Donditan itu iblis, Donditan itu setan, Donditan itu anak setan. Kalau ada videonya Donditan, jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, jangan ditonton. Pendeta Melato ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya kalau menonton videonya Koh Donditan, teman-teman. Kenapa? Karena Koh Donditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen itu, teman-teman ya. Oke, kita langsung putar videonya. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Don ditahan. Dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih. Perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis omong saja. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Lihat ini. Teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai mengatakan nggak di zoom nih, Donditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa membuktikan. Nanti kasih aja linknya. Bahwa Donditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Aduh, kita lanjut ya. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Jangan percaya ajaran anak setan bernama Donditan. Hebat ya. Hebat pendeta ini, teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong, geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang rubah firman. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja Koh Donditan. Berani nggak melaporkan Koh Donditan? Cukup lah ya. Cukup. Itu aja udah cukup, Itu jadi banyak udah. Tebel itu. Berarti poinnya satu, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Terus yang dialamatkan ke Koh Donditan. Itu dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Koh Don itu iblis. Coba dia suruh buktikan Koh Don iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Kau kan mengatakan di sini Koh Don ini setan, apa iblis. Buktikan. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Ya. Nah, pertanyaannya juga merubah-rubahnya itu gimana kok? Maksudnya Koh Don ini emang merubah-rubah firman. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya kan. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya. Gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Iya. Ini ada nih TB1 LAI, TB2
LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 terjemahan diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Di mana sih? Gue bukan di Gue sini. malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buku cepat-cepat buka Alkitab kok. Udah, gue mau dari tadi nih. Ayat Yohanes 4 ya ayat 19. 19. Ini Nah, udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nah, gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak apa namanya nggak mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nah, gini. Depannya mau kita lihat. Depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun, baru ya. tahun. Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah, itu tuh situ. Nih lihat nih. Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Nih kebaca Udah enggak? nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bro. Ini gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Yang tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Kebaca? Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Iya. Atau host aja bawa baju aja host. Bawa baju host dikit. Nggak usah. Udah gua baca nggak? Baca. Baca. Baca sedikit. Sik. Coba. Nggak baca. Baca. Nah. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan Oke. nulis baca benar nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tuh, lepas. Sebelahan. Ini. Iya, lepas. Nih ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? 19 kata kan surat itu perempuan. Iya, Ya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Berubah nggak? Iya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak Setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Boleh. Kita tunjukkan. Kalau satu Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan integritasnya kan dipertanyakan. Uno testis, nulung kok. testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara Harusnya kondang tiga. nih. Harusnya 3. Nah, Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan begitu. Mana? udah ntar biarin aja sini. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB 1 dulu Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah.
Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang mau lu baca? Yang bawah. Ke bawah. Sekarang lu baca ke atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu. Yang bawah. Yang satu usianya 42 tahun. Yang Yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Jauh. 20 Jauh. tahun Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Berato, kalau ada berubah ayat itu setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kodonditan ya kan gitu Bukan, kan? kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan gitu. ya. Tapi ini Bible-nya full akses orang bisa melihat. Ya elah ini dijual bebas di toko buku. Ah, itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya dia kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal nanti TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini kodonitan cetak sendiri. Buset dah nyetak Cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga, ya kan jangan sampai 3 kali kata Panbers. Oke. Panbers kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Imamat 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Imamat 11 ayat 7. Nih. Baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, ke zoom dulu. Gua tempel dulu, gua tempel. Baca, gue pegang Gini. Gue pegang juga sebelahnya biar enggak. Gini. Ini gue pegangin. Nah, Nah, coba difokus dulu. Nah, fokus dulu. Coba fokus dan fokus. Udah fokus? Udah. Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa Yang yang bawah dulu. Yang bawah. Tunggu, yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya. Menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu setan. Jadi ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau. Dan ini sebenarnya mengklarifikasi, ya bukan mengklarifikasi ya, integritas Kodoni di sini bisa ditunjukkan gitu. Ya intinya dia aja tidak memahami Bible-nya sudah. Kalau dia bisa udah membaca, sedangkan dia tahu ada perubahan-perubahan itu, dia nggak akan punya statement seperti itu. Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Beda juga. Nah, ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh berubah, tapi berubah. Oke. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan. Takutnya menerjemahkannya. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak lulus kali kok. Salah menerjemahkan. Oh sebentar. Mungkin. Kita lihat ya, bentar ya. Chronicles. Ya kan tujuan dari penunjukan ini bahwasannya ya Kodoni memang tidak sama sekali gitu loh merubah-rubah yang seperti yang disangkakan. Ini harus pisah aja nggak apa-apa. Ini pisah aja nggak apa-apa. Nah ini pisah aja nggak apa-apa. Karena bahasanya beda kok, pisah aja. Nggak usah disatuin. Nah ini. Coba. Yang mana dulu? Bahasa Indonesia aja dah. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarik 36 ayat 9. Nah, baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Tunggu sebentar. Udah fokus belum? Oke, aman. Aman. Siapa yang baca? Yoyakim.
was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini berapa? 8 years, 8 tahun. 8. Ya, berarti ini mungkin salah terjemahan kok. Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Nggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau 8 berarti 8. Tahun artinya. 8 years old itu 8 tahun. Tuh, umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 nih apa 18 tahun. 18. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44. Ya nanti kalau emang ya bisa belajar di sini ke saya bahasa Inggris ya. Walaupun saya bahasa Inggris aja, sedangkan saya tahu beda 18 sama 80. 8 sama 18 saya tahu bedanya. Lukas. Yesaya, Yeskiel, Hosea, Amos. Nah, Luk berapa? Ini masih 4. ada lagi. Luk 4 ayat ayat 44. Oh, triple 4 kok ya. Oke, 4. Ini 4. And he was. Ya. Coba di zoom in. Coba nih, yang mana yang mau di zoom? Ini dulu aja, biar kita baca dulu. Ya, udah. Yang ini dulu. Tunggu, sini. Kotan dulu. Stabilo. Biar lebih highlight. Oke. Udah? Oke, gue baca ya. Udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ya, ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 70 mil berarti kira 90 kilo. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Padalarang. Ya, nyampe lah. Kira-kira. Padalarang. Padalarang. Ya, masuk keluar Baros tuh 115. Keluar tol Iya, Cikampek iya. aja 100. Dari mana? Dari sini. Cikampek Oh, iya. 67. Oh iya, Iya. dari sini. MBZ 57. Iya. Sampai Cikampek 100. Cikampek 102 ya? Ya kurang lebih Cikampek lewat dikit lah ya. Iya. Ciganea lah. Jauh lah intinya. iya. lah. Makanya jauh beda lah. tempat. Enggak, pertanyaannya ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita. KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Nah, tapi ini sudah sempurnakan terjemahannya bahasa Inggrisnya. Kalau yang masih 1611, ini punya edisinya. Ada tahunnya ya. Ini edisinya ya. Ya. Cetakannya sih mungkin baru, tapi isinya sama dengan yang sudah yang aslinya gitu. Lukas. Nih. Nih. 44 mana? Ini 44. 38 nih 44. Nih 44. Nah. And he preached in the synagogues of Galilee. Tetap sama mainnya. Sama kan? Sama. Justru perubahannya yang baru malah. Nah, yang di bahasa Indonesia jadi Yudea, yang bahasa Inggris KJV Galilea. Sama Galilea. Ini yang menerjemahkan Galilea yang rubah atau yang menerjemahkan Yudea yang rubah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Ini Yudea? pasti kan ada yang rubah nih. Yang rubah setan bukan gitu. Aduh. Nah, biar jawab aja sama netizen. Iya, netizen maha kuasa berarti yang menjawab. Enggak, biar ini yang paling benar tuh yang jawab harusnya jemaatnya Melatok. Ya, harusnya ya. Tapi kan mendengarkan statement itu. Iya, tapi kan tadi kan Melatok bilang kalau ada video lewat downloadan geser, jangan tonton. Ya, karena kan dia nggak mau ada pembenaran. Dia nggak mau ada, dia mau ada pembenaran bukan kebenaran kok. Ya, loh
Saya nggak ditonton sama jemaatnya Pendeta Melatok, nggak masalah loh. Nggak masalah. Nggak masalah. Masih banyak yang nonton video saya, datang sini, ngobrol, syahadat banyak. Jangan sedih sebenarnya. Ya. Itu, ada lagi? Cukup. Sama satu lagi tolong jawab Melatok ya. Sejak kapan bahasa The Gospel ini jadi Injil? Ya. Jawab. Jawab ya. Kita tunggu jawabanmu. Sejak kapan namanya Gospel? Ini aku baca kan? Ya. Bentar. Nih. The Gospel according to Luke. Sejak kapan bahasa Gospel ini jadi Injil? Yang merubah siapa? Karena Gospel sama Injil artinya jauh. Dan ini The Gospel according ya. Kalau according itu apa berarti? Bahasa Indonesia apa? Menurut tuh. Menurut. Luke. Oh, bisa juga diterjemahan gini. Injil karangan Lukas. Bisa juga. Bisa. Karangan. Bukan ibaratnya kalau ibarat statement itu kan bukan dikarang tapi mendengar ucapan. Kalau kata ada according atau menurut itu berarti kan sudut pandang penulis. According itu berarti kita membahas apa yang dari sudut pandangnya si Luke ini. Bahasanya berarti kalau di kita itu Islam lebih ke hadis ya. Ya walaupun kalau hadis jelas sanadnya nasab. Iya, sanad sama nasab kan sangat dilihat gitu kan. Jawab aja Luke ini siapa? Coba si Luke ini siapa dan jelaskan kepada kami sanadnya ya. Perawinya siapa aja. Bisa nggak dijelasin? Udah. Panjangan nanti capek. Iya. Udah cukup kali kok. Cukup ya? Karena kan udah lebih dari tahap 2 kok. Mau lagi nggak? Nggak usah. Kalau mau lagi nanti kebakar jenggotnya kok. Oh. Jenggotnya tipis kebakar habis itu. Ya, Tapi pertama kali mendengarkan statement dari ibaratnya sosok yang tinggi di keyakinan yang lain itu gimana kok? Apakah langsung panas? Kalau dia cengah-cengahnya ya siapa panas gua? Responnya gimana kok? Pertama kali mendengar video, melihat video itu. Cengah-cengahnya santai. Enggak, maksudnya, kok saya diberikan fitnah atau statement yang kalau saya disebut liar gitu. Kalau saya disebut iblis atau apa anak setan biasa aja. Biasa loh, slow. Asal jangan dia menghina nabi saya. Udah beda urusannya. Pasti, itu kan umat muslim ibaratnya yang ini. Jadi, kalau gimana kalau Bang Glenn? Ya saya sih cuma dia kan udah berstatement. Udah berstatement kalau laki-laki itu apalagi dia berstatement depan publik, dia harus bertanggungjawabkan statementnya itu. Jadi ya saya tunggu Melatok kapan bisa kita head to head sama Kodondi pertanggungjawaban kata masing-masing. Berarti siap kok untuk head to head nih kok. Misalnya beliau datang ke sini ibaratnya mau compare, diskusi atau debat sekalian. Siap kapan aja. Nah, kalau gitu malah gini sekalian saya umumkan ya. Insya Allah nanti tanggal 26 April ya, bulan ini nanti saya akan berdebat dengan Pendeta Budi Asali plus Pendeta Esra Sauru. Dua pendeta. Ya kami juga buat tim, tapi nanti kita atur lah supaya tidak terlihat kami lebih banyak dari mereka gitu loh ya. Dan ini saya udah bilang sama Pendeta Budi Asali, Pak kalau bisa bawa pendeta satu lagi. Tiga, biar formatnya 3 versus 3 gitu. Oke. Ya. Tapi sepertinya mereka tidak dapat pendamping lain, jadi cuma Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru. Mungkin ya sudah. Melatok mau? Nah, siapa tahu Pak Pendeta Melatok mau dampingin, ya jadi 3 kan? Jadi lawan kami 3 juga. Biar clear juga ya, bertemu gitu ya. Topiknya Yesaya 53. Ya, nanti insya Allah mohon doanya acara ini berjalan dengan lancar. Kalau sudah selesai, baru nanti saya mau mengundang atau menantang Pendeta Melatok berdebat dengan saya face to face. Yesaya 53 itu yang El Gibor bukan sih kok? Bukan. Yang telah lahir. Bukan. Yesaya 5 itu. Ya, jadi nanti setelah saya nanti selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauru, kalau sudah selesai nanti saya ingin mengundang atau menantang Pendeta Melatok untuk berdebat dengan saya face to face. Ya. Sebenarnya nggak usah nantang, nggak perlu nantang. Dia malah punya kewajiban mempertanggungjawabkan kata-kata dia kok. Berarti diundang di podcastnya Kodondi nih? Bukan, di hotel atau di gedung. Bener-bener offline nih ya? Iya head to head, face to face. Kalian jamaah gini. Mano to mano. Gini. Kalau saya yang menantang, saya bayarin tempat ruang rapat atau ruang pertemuan di hotelnya. Oke. Saya bayarin tiketnya. Memfasilitasi ya. Saya bayarin kamarnya. Akomodasi semua lah. Saya bayarin makannya. Kalau perlu saya bayarin ongkos buang air besarnya di jalan gitu. Kalau perlu gitu loh. Ya. Dari area kan bayar 2.000. Enggak, kalau naik pesawat kan ya siapa tuh di bandara bayar. Bandara gratis kok. Pokoknya kita bayarin semua lah.
Artinya kata menantang itu memfasilitasi semuanya. Iya. Ya kalau kita yang menantang ya harus kita memfasilitasi. Jangan kayak kemarin ada yang nantang gua debat tapi disuruh sewa tempat nggak mau. Tapi itu kan untuk diskusi ya kok ya. Iya. Keamanan kita Debat dan jangan khawatir Pak Pendeta Melatok, nggak akan saya menghina atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pribadinya Pendeta Melatok, nggak mungkin. Ya. Seperti yang viral sekarang ini. Ya, dan juga nggak mungkin saya akan menghina sesembahan Pendeta Melatok, nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh saya untuk tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain. Al-An'am 108. Ya. Jago loh. Jago. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita menantang berdebat, kita punya aturan. Aturan debat kita adalah debatnya harus ilmiah. Ya. Ya, ilmiah itu artinya tidak boleh asumsi. Harus dipertanggungjawabkan dari mana ini. Ada sumber dokumennya. Ya. Kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Nggak boleh ad hominem. Ad hominem. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke. Debatnya dilakukan di tempat yang bermartabat. Ada moderatornya, ada timernya, diberikan waktu bicara yang sama. Jadi debat itu dilakukan seadil-adilnya. Fair ya. Fair ya. Nah, jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu saja tantangan debat saya kepada Pendeta Melatok setelah saya selesai berdebat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Soro ya. Tapi kalau bisa bergabung dengan Pendeta Esra Soro dan Pendeta Budi Asali, sekalian nanti saya bayarin tiketnya. Sekalian nanti saya tambahin kamar hotelnya. Oke? Biar pas juga momentum kan. Iya, biar pas juga. Jadi maksud saya, tapi gini, saya melihatnya gini, Pak Pendeta Melatok melarang jemaatnya untuk menonton video saya itu haknya Pendeta Melatok. Ya. Ya, itu haknya dia. Setiap orang berhak untuk menonton atau tidak menonton. Iya. Itu haknya dia. Silakan, nggak apa-apa. Cuman ya tolong ini aja, maksudnya nggak perlu tantrum begitu kali ya. Nggak boleh kejang-kejang. Tantrum itu apa sih? Tantrum itu kejang-kejang kok. Oh, kejang-kejang. Ya, mirip-mirip lah, hampir epilepsi lah. Iya. Nah iya, maksud saya gitu. Santai aja Pak Pendeta. Ini hanyalah perang pemikiran gitu. Yang terlihat emosi itu justru yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan emosi itu yang kelihatan titik-titik. Nah, silakan jawab sendiri gitu. Titik. Ada berapa titik ya? Berapa kata? Berapa huruf nih kok? Tapi pertanyaannya gini, kalau misalnya sudah statement itu kan udah di ranah publik itu, Bang Glenn. Nah, dari sisi hukum sebenarnya itu ya apakah hanya dari sisi moralnya atau etika saja apa sudah masuk ke wilayah pidana sih kayak Jadi gitu? begini, dalam hukum itu dikenal asas actori incumbit probatio. Itu berarti siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tadi Pendeta Sambo sudah mendalilkan bahwa kau ini adalah iblis. Buktikan. Kita tunggu buktinya. Mau kasih waktu berapa lama kok untuk membuktikan lu terus iblis? Terserah, mau sampai kiamat tuh nggak apa-apa. Ya, jangan, nggak bisa kita laporkan kalau kiamat. Nggak, tapi gini, teman-teman yang suka bikin video reaction bilang sama saya, jangan dilaporin kok, kesian. Nanti mereka nggak ada hiburan katanya gitu. Ya itu kan hak lu mau laporan. Itu hak ya Kodoni. Tapi kalau Kodoni memang nggak mau melaporkan seperti itu. Enggak, saya santai aja. Itu kan langsung ke pribadi loh Mas. Ya cuman kalau dari menurut pandangan saya itu unsurnya sudah masuk 310 itu sudah masuk. Berarti ada unsur pidana di situ. KUHP itu berarti aja pasal juga RKUHP udah masuk. Cuman kan itu kan semua kan dari hak lo, ini kan deliknya aduan. Iya. Lu merasa dicembarkan, baik lu mau lapor silakan lapor. Tapi alangkah baiknya lu kasih kesempatan mereka untuk klarifikasi dulu. Iya, betul. Nah, makanya kita tunggu 7 kali 24 jam untuk klarifikasi dan buktikan bahwa Kodoni adalah setan. Iblis. Iblis. Kalau gua memang setan. Iya, dia sayanya emetan, setan. Ya oke, dia iblis. Ya, buktikan. 7 kali 24 jam kita tunggu. Kalau Anda nggak bisa membuktikan, ya kita kebalikan lagi. Kalau emang Anda nggak bisa buktikan, oke lah kita tunggu aja Anda klarifikasi langsung ke Kodoni. Berarti kalau dia nggak bisa buktikan, berarti dia terbukti tantrum. Dia nggak bisa membuktikan, berarti semua omongan itu omong kosong. Nah iya, berarti dia terbukti tantrum. Dia tuh panik sendiri, nggak jelas gitu. Artinya sudut pandang hukum, sudut pandang ibaratnya tadi pembuktian integritas sudah jelas ya. Selain membuktikan kalau saya iblis, juga sekalian dia buktikan tadi perubahan yang di TB1 sampai TB2 tuh yang ngerubah tuh setan bukan gitu. Iya. Sama buktikan yang dirubah Kodoni apa? Yang dirubah Kodoni apa? Kalau berarti merubah,
Kita coba nanti lihat di KBBI berubah itu apa? Membuat jadi tidak sama. Iya. Ya itu berubah ya. Kita ngomong konteks berubah. Jadi coba lu buktiin juga, Pak Bel Atok buktikan juga. Mana ayat yang pernah kodon dibacakan? Ayat mana yang saya rubah gitu? Ya. Ayat mana yang kodon dibacakan tidak sesuai dengan kontekstualnya? Itu menjadi buktinya beliau kalau memang statementnya benar. Merubah ayat gitu loh. Makanya tadi kan dia bilang kan merubah firman Tuhan. Iya. Berarti kan gua kan ganti-ganti firman itu. Iya, buktikan. Yang disebut dengan firman itu gua ganti-ganti. Iya. Nah, buktikan yang mana ayatnya? YouTube lo ada berapa video kok? Ratusan. Tonton satu-satu, buktikan. Tonton satu-satu ya, buktikan mana yang diubah sama Kodondi. Nah, kalau tonton satu-satu terus kapan dia khotbahnya tadi gereja? Mudah-mudahan berhidayah karena nonton kok. Kalau rukun itu satu kali podcast bisa 30 menit, kadang 1 jam. Ini satu kali podcast 4 jam. Berapa 4 jam mau dia? Makanya ngomongin itu satu video atau dia berapa ratusan? Ratusan dia berarti ya bilanglah 4 jam kali 1 400 jam. Bagi 24 ya sekitar 20 hari 30 hari selesai kok nonton doang enggak usah makan. Ya usah makan sama tidur ya. Ya itulah, itu kan sekarang gini karena dia sudah mendalilkan. Dia sudah berucap mengeluarkan statement di publik loh ya. Sorry kalau dia ngomong secara pribadi langsung ke orang, gini, itu nggak masalah. Dia kan ngomongin dengan publik. Terlepas yang menyebarkan video itu siapa, tapi yang mengucapkan dia. Ya. Dan itu sisinya public figure juga kan ya. Dan yang apa yang diucapkan dia itu dalam ranah ibadah dia, bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama dia. Iya, ngomong-ngomong katanya kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Bukan gitu, maksud gue gini, kita nanti pasti kan ujung-ujungnya dibandingkan dengan Ustaz Abdul Somad kok. Kalau Abdul Somad, dia itu berbicara dalam lingkup masjid. Yang notabene semua yang dengar-dengar itu adalah Muslim. Ya kan? Ya ternyata video itu akhirnya keluar, itu kan bukan mens rea atau bukan niatnya dari sikap batinnya dari Ustaz Abdul Somad. Siapa yang bisa jemput ya? Ustaz Abdul Somad. Oh, ini minta satpam bukain aja. Nah, terus jadi akhirnya lagi pegang kamera. Ya. Bukan berarti negara ini diskriminasi, bukan. Tapi kalau kita lihat dari unsur ITE-nya, dari unsur penyebaran transmisi elektroniknya, Ustaz Abdul Somad nggak kena. Satu, kenapa? Karena bukan beliau yang menyebarkan. Dua, apa yang beliau bicarakan adalah yang diajarkan oleh agama Islam. Mengenai ada jin-jin dalam patung-patung. Itu diajarkan kok ya. Kita nggak ngomong yang lain. Pokoknya ada jin dalam patung-patung itu ada jin. Makanya umat Islam dilarang memiliki patung-patung di dalam rumah. Lukisan-lukisan kita dilarang kan. Tuh. Kalau Pak Mel Atok tadi ini dia berbicara sesuatu yang di luar konteks ajaran agamanya. Karena personal yang diserang. Iya, satu. Kedua, tidak ditulis dalam Bible ini bahwa Donditan itu iblis, nggak ada di sini. Nggak ada di buku Alkitab manapun, nggak ada. Jadi tidak kalau ada nama gue sampai masuk Bible gimana tuh ceritanya? Itu ya. Jadi dia membagikan sesuatu itu karena pendapat pribadi dia, bukan dari ajaran agamanya. Kecuali dari ajaran agamanya mengatakan di sini tertulis dari ayat kalau Donditan adalah iblis, oke. Itu sah-sah saja. Tapi kan apa yang dibicarakan sama dia dari iblis berbahaya itu tidak ada diajarkan di agama Kristen. Gitu loh. Kok berarti dia konteksnya sudah di luar dari ajaran agama. Jadi memang dia sudah membenci satu entitas, membenci satu kodon ini dibenci oleh berarti itu ujaran kebencian gue. Masuk. Iya masuk. Itu unsurnya udah masuk kok. Kita kalau unsur jangan dibicarakan, itu biar kita aja yang langsung berkolaborasi. Kalau emang kompol laporkan. Unsurnya udah banyak. Belum masuk permanya. Perma 2 tahun 2000 berapa ada juga. 2013 itu diatur juga. Ujaran kebencian itu diatur. Nanti ada KUHP yang baru 2025 tahun depan itu berlaku juga. 2026 berlaku juga. Jadi ya kalau emang unsurnya sih sudah ada kok. Cuma kan itu semua kan balik lagi ke lu-nya. Lu mau lapor atau enggak? Iya, kembali ke Kodoni mau melaporkan atau enggak. Kalau lu anggap dia ngomong karena dia hilaf atau karena dia terlalu benci atau dia terlalu panik. Gue cuman pengen tahu kalau nanti gua tantang dia debat. Terus kalau dia mau bersedia debat sama gue face to face, tatap muka, gue pengen tahu dia di depan gue berani nggak ngomong seperti di video itu. Gitu. Gue cuma pengen tahu itu dulu. Ya, selama dia bisa buktikan nggak masalah. Jadi kita nggak usah face to face dulu lah. Lu kan punya TikTok, dia kan punya akun TikTok, punya YouTube nih. Ya, coba lu buktikan kata-kata lu tuh kalau dia itu iblis. Buktikan aja dulu, baru kita menyebar kemana-mana nggak apa-apa. Itu lu bisa buktikan. Berarti memang kata-kata lu bisa bertanggung jawabkan lu laki-laki. Tapi kalau lu nggak bisa buktikan apa kata-kata lu, berarti lu modal congor. Itu aja. Kalau cuma bacot, nggak usah pendeta. Anak SD bisa bacot. Bedanya pendeta sama anak SD apa? Pendeta punya dasar omongannya. Bisa mempertanggungjawabkan omongannya, itu laki-laki. Kalau anak kecil kan ngomong asal ngomong. Nggak usah, kita minta tanggung jawab juga nggak bisa. Ya, jadi buktikan lu bukan anak kecil. Itu aja.
Dan semua ada konsekuensi ya. 7 kali 24 jam ya. Berarti 1 minggu. Ya, mau di luar hari libur kan itu nggak masalah. Iya. Ya 7 hari kerja, bukan 7 hari ya. 7 kali 24 jam hari kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung. Ya. Ya, sambil jawab ya. Ini yang robang-robang ini siapa? Setan bukan gitu ya. Ya, kalau nggak percaya itu beda, beli sendiri. Beli toko buku di Gramedia ada. Iya, maksudnya tersebar luas kan. Gramedia ada, di toko-toko buku Kristen banyak, di gereja pun dijual kok. Ya itu kan TB1 dan TB2. Kita belum bongkar lagi TL loh. Cuma lama. Belum kita bongkar lagi Klingkert loh. Yang masih bahasa Melayu. Perlu kita bongkar Klingkert. Perubahannya apa lagi? Waduh. Macam ini lebih banyak lagi. Nah, perlu kita buktikan ada bahasa Insya Allah di Klingkert. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar? Ada. Perlu kita buktiin. Mungkin cukup dulu itu karena biar poinnya sampai ini. Mau bukti? Nonton YouTube Joko Doni sudah dibahas itu. Iya. Mungkin ini juga kali Glenn. Mungkin Pendeta Melatok juga melarang jemaatnya untuk nonton video gua karena gua kan sering ngasih lihat ini. Iya. Apa? Oke. Itu dia. Kitab suci. Jom tolong biar nggak dibilang kita asumsi lagi. Ini nggak kebaca. Ini sama kertas ini. Nah, ya, ini aja cetakannya. Ya. Nih. Udah kebaca. Kitab suci Katolik. Ya. Nih. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Tahun 2009. Ya, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Sah ya? Berarti ini ada ini, sah ini, ya? tambahan nih. Sini. Nah, apa dulu? Tapi ini ada tulisannya kok, Niko. Tidak diperdagangkan. Ya. Kita kan nggak beli waktu itu. Nih ya. Nggak salah. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia. Hak ciptanya Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Berarti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di sini itu dari ini. Dari TV 1 74. Nah, 74 berarti yang ini. Nih. TV 1 ya. Ya. Nah, sini. Mungkin ini yang ditakutin sama Pendeta Melatok supaya jemaatnya nggak nonton video saya. Saya juga nggak pengen kalau ditonton sama jemaat Pendeta Melatok. Ini kamu kita edukasi sama umat Muslim kok. Iya. Jadi ini adalah udah difokus belum? Nih. Yang mana? Udah? Nih, ayat 7. Ayat 7 mana nih? Nih, ayat 7 nih. Udah? Nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini ada keterangan nih, ayat 7 sampai 8, kata di dalam sorga sampai dengan kata di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya adalah aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Apa? Disisipkan. Apa? Disisipkan. Yang ke dalam apa nih? Naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, ini yang penting nih. Karenanya bagian ini pasti baca dong. Tidak sah. Tidak sah. Lu baca dong. Kayak tidak hakim asli. Tidak sah. Tidak asli apa? Tidak asli. Aduh, itu kemudian silakan netizen yang bisa. Ya udahlah, baca tidak asli, udah itu simpulkan sendirilah. Itu benar-benar naskah otentik ya yang membuktikannya. Mungkin gara-gara itu Pendeta Melatok melarang dia nggak pernah baca jemaatnya untuk nonton video saya. Udah, kita berarti gitu ya kok ya. Kita tunggu 7 kali 24 jam ya untuk klarifikasi ya. Ya. Buktikan sekali lagi, buktikan bahwa perkataan Pak Pendeta Melatok bahwa Kodondi itu adalah iblis, buktikan.
Buktikan di mana tanduknya. Iblis kan bertanduk. Mana kok. tanduknya? Buka topeng. Coba buka topengnya. Ada kan ada tanduk ya. Coba, tanduk gua di mana coba? Nah, ada ekornya nggak? Nggak ada. Bawah. Ekor depan. Ekor gua di depan kali. Ya. Apakah Kodoni mirip Hellboy? Waduh. Ya kan enggak. Hellboy. Enggak kan? Udah. Oke. Clear ya, berarti clear ya. Nah, ada lagi? Anak Sunamong. Jadi Sudah. kembali untuk diingatkan kepada semua penonton, netizen, baik itu muslim dan non-muslim, karena tujuan ini adalah mempertegas dan memperjelas statement yang disangkakan atau difitnah kepada Kodondi. Dan sudah dikasih waktu, dikasih tenggat waktu juga, dan sudah ada beberapa poin, banyak banget sih tadi poin-poinnya ya. Satu. Nah, itu kan sudah kita buktikan ada perubahan. Kan kita kan membalas statementnya beliau. Beliau bilang apa? Yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah setan, iblis. Nah, buktikan, itu yang berubah siapa? Bukan Kodoni yang berubah. Nih, kita putar lagi nih. Setan bernama Donditan. Nah. Hebat ya. Hebat pendeta ini teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Ini bahasanya bahasa anak orang di rumah gua. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja, penjarakan saja. Ya, jelas ya? Ya. Ini enggak. Gimana kok? Gimana? Yang berubah siapa? Nah itu tadi makanya saya kasih lihat. TB1 sama TB2 berubah-berubah tuh yang berubah siapa? Setan bukan yang berubah gitu. Bible sendiri kan direvisi terus. Ya, berarti yang berubah siapa yang revisi? Nah itu. Nah kalau menurut omongannya Pendeta Melato, yang merubah firman Tuhan adalah setan. Nah terus yang merubah ini siapa gitu? Ya, simpulkan sendiri lah. Ya, sibukan sendiri. kita main aman aja. Ya karena memang kan ini kan ditujukan kepada para penonton. Biar penonton itu Tapi enggak. Dondi memang setan. Iya, beta tahu setan. Donditan. Setan. Seimar Kim Sulyong. Selim. Lu siapa? Seven. Seven. Senewan. Oh bukan Senewan. Makanya dia bilang nggak setan tadi, dia bilangnya iblis. Ya. Ya kalau setan lu kok bisa ketembak setan. Berarti itu udah lebih tinggi lagi tuh. Lebih kita tunggu aja dia laki-laki itu bukan dah. 7 kali 24 jam dipotong hari libur ya. Ya dan ingat nanti setelah saya debat dengan Pendeta Budi Asali dan Pendeta Esra Sauro, nanti saya akan menantang Pendeta Mel Atok untuk berdebat face to face. Ya. Masalah apa? Kita temanya, tunggu nanti dia mau apa enggak. Temanya apa? Perubahan. Apa temanya iblis? Apa? Temanya iblis. Oh temanya iblis. Yang berubah-ubah. Iya. Nah, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah iblis gitu atau setan gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada respon sama sekali, berarti menunjukkan bahwasannya statement itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Iya. Tapi kalau kita mau laporin dia ke polisi gampang. Bisa, cuma kita kasih tunjukkan somasi dulu kalau 7 kali 24 jam. Baru laporin polisi. Iya, kali itu kali kita kasih 7 waktu aja. 7 kali 24. Makanya saya bilang tadi kan tergantung Kodoni mau lapor atau enggak. Harus lapor. Oh, harus lapor kok. Harus lapor. Kita lapor. 7 kali 24. Debat dulu kok. Kalau lapor Ya, dulu kan? ntar dia udah Kita masuk belum baik. debat gimana? Kita baik, kasih somasi dulu, kasih waktu 7 hari, membuktikan kata-katanya. Ini namanya kekeluargaan. Iya. Kalau nggak bisa, ya tinggal pencemaran nama baik. Ya, gitu. Karena nanti orang yang nggak tahu dikira Kodoni yang berubah-ubah. Iya. Kan domba-domba yang nggak ngerti itu jadi tersesat. Domba-domba mana? Yang nggak nggak ngerti ngerti. jadi tersesat. Oh. Makin tersesat. Oh. Nggak ada gembalanya kali jadi tersesat. Gembala yang ngomong, Gembala yang asal ngomong masih itu yang gembala yang pada pintu udah pada mau jadi Islam. ya kalau jadi gembala kan nggak asal tuduh Donditan itu setan berubah ayat. Nah buktikan. Oke, berarti Cukup clear ya? semua? Cukup? Cukup. Ya. 7 kali 24 jam ya. 7 berarti sekarang hari Minggu. Jam 1:30 berarti sampai hari Minggu depan 1:30 Masya Allah. malam. Ini Senin dong. Ini udah Oh ya, Senin. Senin jam 1:30 AM. Ya. Berarti sampai minggu depan 1:30 AM, berarti jam 2 AM minggu depan kita laporan. Cukup kok, berarti Oke. kok. Bang Ya. Glenn. Apa perlu lisan aja, perlu saya bikin tertulis kok? Apa tertulis biar resmi ya, saya kirim tertulis ya? Ya Saya nanti kirim lu aja ke aja. gerejanya ya. Lu aja yang kirim. Nah, silakan. Oke, buat sahabat Kodok kita dan sahabat Rukun juga, terima kasih setelah sudah menonton tayangan ini.
silahkan untuk menjadi pertimbangan buat para penonton, apalagi kalau ini dipotong-potong di TikTok atau misalnya di Instagram atau medsos lainnya, karena ini sifatnya adalah edukasi dan membentengi akidah untuk umat muslim di Indonesia. Jangan lupa untuk share, komen, dan like bagi channelnya Kodonditan dan di Rukun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung buka rokok dong.